wajib itu peringkat ke berapa? Kedua ya. Kedua. Setelah mad lazim. Pertama mad lazim, kedua mad wajib, ketiga mad arid ya. Keempat mad jaiz. Kelima mad badal. Kelima mad apa? Badal. Keenam Madlim. Hah? Ini Pertama lazim. Catatan aku gitu, keempat mad jaiz, Ketiga kelima mad mad arid. Ya, tadi dibilang mad badal juga kan? Kelima mad badal, terus keenam madlin. Yang keenam. Keenam madlin. Enam. Hah? Nah, gitu. Madlin. Iya. Seperti itu. Betul, seperti itu. Nah, pada saat kita membaca mengamalkan mad arid disukunnya, kan mad arid disukun itu bisa 2, 4 sampai 6. Pada saat kita mengamalkan 6 harokat, berarti mad wajibnya kalah dengan mad arid. Apa? Mad arid. arid. Karena hakikat saat mad arid itu 6 harokat, dia menjadi mad lazim. Tapi kalau kita mengamalkannya mad arid disukunnya 4 harokat, berarti kaidah mana yang kita harus pakai? Yaitu kaidah Mad wajib. Mad wajibnya. Nah, mad wajibnya. Karena mad wajib misalkan pasti 4, sama ya. Mad wajibnya dalam jalur 1B itu 4. Yang enggak ada 3, 4 sampai 5. Kalau kita mengamalkannya 4 pun masih setara. 4 dan 4. Berarti itu setara ya dalam segi harokatnya. Tapi dalam segi tingkatan lebih tinggi mad wajib. Karena mad wajib urutan kedua. Setelah mad lazim. Nah, seperti itu. Jadi kita mengikuti kaidah mad wajib. Apalagi kalau kita mengamalkannya 5. Nah, kalau misalkan kita sekali baca, ini dibaca misalkan mad mad wajibnya 4 harokat, kesana pun harus 4 harokat. Ya, kesana pun harus 4 harokat. Makanya pada saat pengkoreksian itu, kita lihat dulu dia mengamalkannya dari awal itu berapa harokat. Misalkan mad arid disukunnya, misalkan kita ini kira-kira 4 harokat. Pada saat lebih dari 4 harokat, kita koreksi. Seperti itu. Begitupun madlinnya, pada saat mad arid disukunnya mengamalkan 2 harokat, berarti madlinnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Tidak boleh 4, harus sama 2 harokat. Tapi pada saat mengamalkan mad arid disukunnya 4 harokat, madlinnya boleh 4 harokat, boleh 2. Seperti itu. Kalau madlin boleh 2, boleh 4. Pada saat mad arid disukunnya dibaca 4 harokat, boleh dia dibaca 2. Misalkan kita misalkan dari bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat misalkan. Terus ada kata-kata misalkan khair, misalkan seperti itu ya, khair. Nah, akhirnya misalkan khair misalkan. Nah, itu kita baca ke khair. Itu nggak masalah. Masih 2. Tapi kalau terlalu panjang, khair, nah, kita koreksi karena melebihi mad aridnya. Seperti itu. Karena mad aridnya tadi 4. Minimal setara dengan mad aridnya. Tidak boleh melebihi. Madlin tidak boleh melebihi mad arid disukun. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Itu pembahasan dari Dirhan dari mim dari ikhfa sapawi ke iklab sampai ke sini ya. Jadi ngelebar kemana-mana ya. Aduh. Mohon maaf ya, saya jadi ngelebar. Apa-apa ya. Pak Ustadz, mau diulang itu dong, idgham mutakoriben yang kayak gitu, Pak Ustadz. Takutnya ini gimana ya? Idgham Iya, Ustadz, mutakoriben. pokoknya maksudnya mau di ini,
kalau dengar ya orang ngejelasin biasanya suka masuk gitu. Boleh Pak Ustadz nggak diulang lagi Pak Ustadz? Oke, siap. Tapi pasti agak ini ya, idghamnya apa dari segi harokat, apa dari segi apa? Segi Idgham makhraj. Kalau idgham taqriban itu kan tinggal kita lihat dari apa ada pertemuannya. Kalau misalkan pertemuannya itu beda makhraj, beda huruf, beda sifat. Ini maksudnya Pak Ustadz jadi yang idgham mutamasilen kagok Pak Ustadz mutajanisain ya, mutajanisain terus idgham mutaqorib. Nah, itu maksudnya yang masuk ke kata Ustadz yang maksud ke kamil, ke nakis. Kadang suka masih agak bingung Pak Ustadz, pengen dijelasin lagi. Lupa lagi Pak Ustadz apa yang kata Pak Ustadz kalau huruf depannya tebal terus belakangnya tipis tadi. Lupa lagi Pak Ustadz yang kayak gitu. Gini, kuncinya seperti ini ya. Kalau misalkan yang masalah nakis dan kamil itu ya, idgham nakis tidak akan terjadi ya kalau sebelumnya itu bukan huruf gunnah dan huruf isti'la. Karena lebih kuat dari huruf yang selanjutnya. Misalkan contoh yang nakis, to bertemu ta, itu nakis. Karena to itu itbak ya atau isti'la. Itbak ya. Dia tebal bertemu dengan ta yang istifal. Jadi apa? Serpihan itbaknya atau sifat itbaknya masih ada. Misalkan seperti ini ya. Contoh. Ini yang nakis ya. Yang nakis. Mana sih? Oke. Misalkan gini. Ya. Kan gini. Contoh saja ya. Misalkan begini ya. Nah, ini kalau nggak salah gini. Terus di sini gini ya. Akan begini ya. Kalau nggak salah begini ya. Kalau idgham ya. Betul nggak? Iya Ustadz ya. Atau nggak usah. Misalkan kalau di Indopark itu suka ada tasdid ya. Nah, di sini ini nakis. Karena di sini adalah huruf itbaq ya. Nah, pada saat masuk ke ta ke sini sifat itbaq dari ta-nya masih ada. Jadi misalkan ba ya. Bauta. Bauta. Tapi penyebut ta-nya bukan ke to, tapi ke ta. Tapi masih ada bauta. Bukan bauto, bukan baupo, tapi bauta. Seperti itu. Jadi masih ada kan disebut nakis, tidak masuk seluruhnya. Ada masih apa? Sifat itbaqnya yang masih ada. Tapi kalau dibalik dia menjadi kamil. Kalau dibalik. Oh, kalau depannya huruf tipis, belakangnya huruf tebal, berarti jadi kamil Ustadz gitu. Kamil. Betul. Karena apa? Tak kalah dengan ini. Jadi masuk semua. Ya. Balpo masih seperti itu, sama. Sama halnya pada saat apa namanya? Gunnah pun sama pada saat kalau gunnah. Nah, kalau gunnah itu kan seperti minwa ya. Minwa di sini minwa nunnya, nah makhraj nun itu kan ada dua makhraj ya, yang satu lisan, yang satu khaisum. Khaisum itu untuk gunnah. Nah, makhraj nunnya dia masuk ke waw menjadi miu. Makhraj yang nunnya yang dari lisannya. Kemudian gunnahnya dia masih ada. Nah, hurufnya huruf wawu, gunnahnya gunnah nun. Jadi tidak masuk semua, makanya disebut naqis, tidak masuk seluruhnya. Seperti itu. Tapi kalau apa namanya ini idghamnya ya, idghamnya ya. Kalau gunnahnya ya pasti kamil.
sempurna. Ya. Misalkan miu, miu bukan miwa, tapi miwa ke hidung. Miu, pada saat miu, hurufnya lisan kita mengucapkan wau, tapi ke hidung. Miu, miu, bukan miu, tapi miu. Bukan miu, tapi miu. Miu. Nih kalau dipencet hidung, suaranya begini. Kalau tidak ada gunahnya, gini. Miu. Nah, terdengar nggak? Miu. Nah, tapi kalau ke hidung menjadi begini. Miu. Kalau dipencet hidungnya. Miu. Nah, karena dia masuk ke hidung. Miu. Wa. Tapi wa-nya jangan. Wa-nya jangan ke hidung lagi. Miu-nya saja. Yaitu disebut nakis. Kalau yang gunah kamil, misalkan gunah kamil, idgham di gunah yang kamil, contoh min, misalkan ya, ini misalkan ya, atau ini artinya apa? Min na, misalkan ya. Akan begini. Ya. Minna. Berarti nun bertemu nun. Nah, nunnya masuk semua keseluruhan ke sini. Makhrajnya ya. Sifatnya, gunahnya itu tetap masuk ke sini. Jadi, gunahnya gunah nun ini, hurufnya huruf nun ini, yang ini sudah masuk semua, nggak ada. Seperti itu. Beda pada saat seperti ini, min, ma, mim ya. Ini juga idgham biguna juga. Min, ma. Misalkan seperti itu ya. Kalau di surat Al-Kafirun berarti itu masuk kamil ya Pak Ustadz? Yang mana? Dal ketemu ta. Yang abad tum. Nah, itu kamil. Hmm. Masuk seluruhnya karena tipis dan tipis. Ya. Makanya tidak terjadi kalau sebelumnya adalah itbaq atau guna. Nah, di sini nun masuk ke mim, hilang semua makhraj lisannya. Kemudian dari sifat gunahnya pun hilang menjadi gunah mim. Jadi sinunnya udah masuk keseluruhan, makanya disebut kamil. Jadi mim ada gunah nunnya nggak? Halo? Iya, Ustadz. Ya. Jadi sinunnya dari sifat dan makhrajnya keseluruhan masuk ke mim. Menjadi gunahnya gunah mim, makhrajnya makhraj mim. Nah, itu yang disebut kamil. Yang tadi yang bertemu wau atau ya, nunnya masuk ke wau, jadi huruf wau, tapi masih gunahnya adalah gunah dari nun itu sendiri. Kalau ini tidak. Jadi perbedaannya di situ ya Bunda ya. Itu mungkin sekilas ya. Seperti itu. Ya. Tapi bisa paham ya Bunda ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan dijawab. Ibu Bang Dirhan sudah pahamkah tadi apa namanya? Ini Mbak Ya, Bunda Jamalia memang itu. Ya, terima kasih sudah paham. Ya, jadi cara bacanya itu sama ya. Cuman prosesnya saja yang berbeda. Kalau iklab itu dia prosesnya harus merubah ke mim dulu. Tapi kalau ikhfa safawi itu memang mimnya sudah jadi mim, memang itu mim. Intinya seperti itu. Jadi dibacanya ya pasti sama. Karena bertemunya mim dengan ba sama, bertemunya nanti ujung-ujungnya muaranya adalah bertemunya mim dengan ba. Nah, cara pengucapannya ya kita ada dua cara. Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir tapi tidak ditekan. Yang kedua adalah memberikan celah. Seperti itu. Tergantung pada siapa kita bertalaki. Kalau guru kita mengamalkan yang pakai celah, pada saat kita merapatkan bibir, pasti dikoreksi. Pada saat kita mengamalkan yang misalkan dengan memberi celah, terus kita bertalaki kepada guru yang mengamalkan yang dirapatkan, pasti kita dikoreksi. Nah, seperti itu. Ya tergantung pada saat kita mengamalkannya pada saat kita tilawah. Tapi pada saat kita bertalaki atau tahsin, ya kita harus ikuti
pengamalan dari seorang guru seperti itu. Tapi kalau kita sedang tilawah di rumah ya terserah kita mau mengamalkan yang mana. Yang penting kita dua-duanya sahih, maksudnya dua-duanya memang ada periwayatan seperti itu. Para ulama pun ada yang berbeda pendapat, ada yang celah atau sama-sama dua-duanya tidak ada perdebatan secara inilah ya, bukan perdebatan ya, cuma berbeda pendapat saja. Seperti itu, ada yang mengamalkan yang dengan celah, ada yang rapat seperti itu. Tapi kebanyakan itu merapatkan tapi maksudnya tidak ditekan seperti itu. Kebanyakan para ulama mengamalkannya seperti itu. Jadi bagaimana kita pada saat kita bertalakinya, gitu ya. Jadi kalau untuk di rumah ini benar ya itu benar, tapi kita harus tahu ini dari mana gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu periwatannya dari mana, misalkan kita hanya mengira-ngira saja, jangan. Tapi kalau kita tahu oh ini boleh kok, ini boleh, ya terserah kita ini yang mana. Tapi pada saat kita bertalaki, pada saat kita memang mukhasafah atau musafahah ya, itu kita harus mengikuti dari bagaimana guru itu mengamalkan seperti itu. Sama pada saat kita di rumah, kita mempunyai jalur, misalkan satu lagi, misalkan mad silah itu atau mad jaiz itu bisa mad jaiz bisa 2, 4 atau 6 ya, seperti itu. Mau 6 harokat ya silakan, tergantung dari mana kita dapat itu. Tapi pada saat kita dapatnya hanya 5 ya itu amalkan seperti itu. Jangan kita berijtihad sendiri, karena kita itu berittiba, mengikuti bacaan orang-orang terdahulu. Nah, seperti itu. Baca kalau dari jalur Satibiyah itu kalau nggak salah dari riwayat Imam Hafs ya, menempelkan bibir tapi tidak ditekan seperti itu. Kalau misalkan ada guru yang lain mengajar gitu, ambil. Tapi untuk makhraj itu pasti sama. Untuk makhraj pasti sama. Tidak mungkin ada yang berbeda. Ya, untuk makhraj dan sifat itu insya Allah sama. Ya, walaupun sifat ada yang beberapa, ada yang lebih ya, dari 17 ada. Tapi intinya sama, dari sifat lazimah itu memang harus ditunaikan seperti itu ya. Kemudian dari makhraj keluarnya suara huruf itu walaupun ada yang berbeda, ada yang sekian, ada yang sekian kan gitu ya. Nah, intinya sama pada saat pengucapan itu sama. Pada saat safatan itu dengan bibir, pada saat lisan itu tidak ada urusan dengan safatan. Ya. Jadi pada saat penyebutan huruf shad, huruf dhad, huruf la, huruf ra tidak memonyongkan bibir. Karena apa? Makhrajnya adalah mengangkat pangkal lidah. Sudah. Kalau ada yang memonyongkan bibir nggak tahu itu dari mana ya. Ya kalau mau mengamal silakan. Pak Ustadz, nanti malam ditanya makhraj juga Pak Ustadz. Maaf saya ini nyela obrolan Pak Ustadz. Nanti malam ditanya makhraj juga Pak Ustadz. Nanti malam peserta itu harus open cam. Terus ditanya makhraj juga Pak Ustadz. Sama sifatul huruf. Ya kemungkinan kalau untuk ditanya sih mungkin nggak tahu ya. Kalau dari saya sih paling saya hanya mendengarkan makhrajnya sudah baik apa belum. Kemudian dari sifat-sifatnya itu kan nanti ini juga ya, dari makhraj dan sifat-sifatnya itu sudah tertunaikan apa belum pada saat nanti didengar. Karena kan dari segi mimik atau dari pelapasan itu makanya kenapa kita harus open cam, kita untuk melihat itu. Maaf Ustadz. Saya emang nggak ikut, kayaknya nyimak aja, nggak ikut. Iya, harus ikut semua. Ada tamu Karena Ustadz barusan. Ada tamu tadi